Oke, sahabat otodidak. Jadi pada video pertama tadi sudah aku jelaskan, aku tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa apa aja yang udah aku siapkan ketika istri mau melahirkan selama dirawat di rumah sakit. Jadi itu tadi kebutuhan sudah aku siapkan, dan pada kali ini di bagian 2 ini aku pengen menunjukkan apa yang sudah aku siapkan ketika nanti istri sudah keluar dari rumah sakit untuk pulang. Jadi apa aja yang sudah aku siapkan? Jadi ketika istri melahirkan, ini yang penting. Setelah itu seorang bapaknya harus mengurus segala macam selama 7 hari itu. Setelah itu istri sama anak bakalan pulang ke rumah. Apa yang sudah aku persiapkan? Nah, kemarin aku sudah membelikan almari khusus buat anakku yang isinya ini persiapan buat anakku. Tidak banyak, tetapi setidaknya ketika anak pulang, waktunya mandi sudah bisa mandi, waktunya bersih-bersih, tidur, apa segala macam, setidaknya sudah aku cicil belikan. Jadi belum lengkap semuanya, tapi sudah aku cicil. Apa aja yang udah aku beli, ini aku buka satu per satu. Jadi yang pertama yaitu ini adalah pompa susu atau pompa ASI. Pompa ASI. Kenapa meski dipompa? Jadi ketika istri itu ASInya belum lancar atau apa, kita ketika didiknya tidur kita pompa supaya latihan ASInya keluar. Terus kalau nggak gitu, ketika ASInya banyak itu harus disimpan. Jadi ketika malam kayak gitu, istri meski istirahat tidur, bapak anaknya, didik bayinya itu lapar, nggak perlu membangunkan istrinya karena ada stok ASI yang dimasukkan ke dalam freezer. Jadi kita tinggal hangatkan aja ASI yang disimpan dalam freezer, kita hangatkan dan kita bisa kasih ke bayinya tanpa membangunkan ibunya supaya ibunya tidur. Jadi kalau malam pastikan gantian rondanya. Jadi ini menurutku penting. Oke, yang berikutnya yaitu aku mempersiapkan juga kopeng. Nanti ya setidaknya aku persiapkan kopeng. Jadi kalau pas didiknya itu rewel, maksudnya itu nggak lapar tapi menangis saja atau kayak seperti apa, nah biasanya aku melihat itu kopengnya bayi itu kan kopeng. Jadi aku persiapkan 2 kopeng kayak gitu. Terus ini juga aku sudah siapkan botol susunya. Jadi ASI yang sudah diperas kayak gitu dimasukkan ke dalam botol susu dan kita simpan di dalam freezer. Intinya ini buat minum didiknya yang dari freezer. Untuk yang dari ibunya ketika siang langsung dari ibunya. Terus lagi aku cotton bud. Aku beli cotton bud juga buat membersihkan telinga anakku. Yang kedua ini yaitu sedot ingus. Jadi ada sedot ingus. Jadi kita bisa sedot pakai mulut kayak gitu, ingusnya keluar tetapi tidak langsung ke dalam yang kita sedot itu, ada penampungnya sendiri. Ini aku rasa penting, jadi aku membelinya. Terus berikutnya yaitu box ini baku tempat plastik tempat penyimpanan susu. Jadi penyimpanan ASI maksudnya. Jadi ASI yang sudah dipompa itu disimpan di plastik ini dan kita masukkan ke dalam freezer. Jadi ketika kita mau ngasihkan ke didik bayinya, itu tinggal kita renji atau kita microwave, kita angetin dan kita masukkan ke dalam sini, terus kita tinggal minumkan aja. Ini plastik portable buat ini isinya 30, jadi setidaknya aku persiapkan 30. Nanti kalau pas udah pulang didiknya beli lagi.
setidaknya ada dulu. Terus ini plastik buat omutsu. Omutsu itu buat pampers. Jadi karena dedek bayi itu sering pakai pampers, dan supaya di sini karena di Jepang ini kita harus membedakan antara pampers yang rumah tangga sama pampers kayak gini, ini ada plastiknya sendiri supaya tidak bau. Jadi ini pampersnya ini langsung dimasukkan ke dalam sini, dan orang petugas sampah sudah tahu bahwa ini adalah pampers bayi karena warnanya pink, dan sudah biasanya kalau warna yang kayak gini, model kayak gini itu buat sampah pampers. Yang berikutnya yaitu keperluan buat bedak-bedakan. Nah ini aku nggak tahu dipakai atau enggak, tapi setidaknya aku beli nanti biar istriku yang ini yang oh ini dipakai ini enggak, setidaknya aku udah beli. Aku berpikir bahwa anak kecil itu ya butuh bedak, yang penting aku belikan tempat ini bedaknya, dan tempat bedaknya ini masalah dipakai nggak dipakai, yang penting kita sudah siapkan. Terus ini sabun khusus buat didik bayi. Terus lagi aku juga persiapkan apa ini, oh ini penjepit pinset buat ngambil upil adik kecil ketika keluar berupil, ini menggunakan pinset khusus buat adik bayi. Dan di sini aku juga membuat dan membelikan prato. Ya ini buat alas, ini buat futon, alas futon tapi dipakai khusus buat hirune, berarti ini buat siang alas yang dipakai buat siang supaya tidak kepanasan, jadi menggunakan ini. Terus apalagi ini aku juga sudah membeli tempat buat mandi, jadi bukan bak tetapi ini dari plastik kayak gitu, yang nanti kita kalau kita pompa akan membentuk seperti bak kayak gitu untuk memandikan dedeknya. Nah ini sangat penting banget karena supaya bersih dedeknya harus mandi 1 hari 2 kali kayak gitu, ini penting. Terus ini ada sedikit hanger ketika ada yang perlu dicuci dan dihanger, ini hangernya. Terus yang lantai sini sudah habis, jadi kita ke lantai 2. Lantai 2 ada apa saja? Di sini ada selimut buat didik bayinya. Terus di sini ada alas yang bisa dipakai buat ngegendong didik bayinya, persegi 4, yang di pinggirnya ada tempat tidurnya, tempat kayak topi kayak gitu. Dan yang di sini ada prato. Ini ada, nah ini alas tetapi ada lapisannya supaya ketika omutsunya more atau pampesnya itu bocor ketika dididiknya kencing itu tidak kemana-mana. Jadi di sini itu ada kayak ambal ya, bahasa Indonesianya ambal kayak gitu, supaya nggak tembus seperti itu. Ini lantai 2 cuma itu doang. Dan sekarang ke lantai 3. Yang lantai 3 ini aku udah menyiapkan baju dedek bayi. Jadi ini aku baru beli yang isi 10 set. Jadi ini ada yang panjang 2, ada yang pendek 3, dan ada yang dalemannya 5. Jadi ini setidaknya ada 10. Dan di yang di tas itu tadi ada 3 pasang, jadi ada 16 pasang, mungkin cukup. Nah ini ada bantal buat tidur didik bayinya, dan ini ada penyekat. Jadi di sini tuh ada, kita pasang ini bantalnya di tengah, dan ini penyekat tingginya supaya didik bayinya
itu ibaratkan begini biar enggak guling atau biar aman kayak gitu. Jadi ini kayak gini, penyekat di sebelah samping kayak gini. Ini juga bisa dipakai sampai umur 6 bulan. Jadi mulai dari 2 bulan sampai 6 bulan. Jadi ini kan belum lahir, ternyata belum langsung dipakai. Enggak apa-apa, tapi buat persiapan. Terus ini kawaii. Jadi ini itu topi buat dedeknya. Ih, kawaii. Baby mini. Ih, kawaii. Kawaii desu. Dan ini baju, nah ini kode ini baju buat Natsu, buat musim panas. Jadi ini apa ya, kainnya itu menyerap, nggak panas. Jadi ini karena ini di bulan 8 ya, ini sangat panas-panasnya banget, dan ini menurutku sangat penting banget. Terus di sebelah sini aku mempersiapkan ini kayak tisu, terus apa ya, kaos kaki, terus apa ini, itu yang terpenting. Di sini juga ada kayak bola-bola kayak gitu, mainan kayak gitu. Terus ini neto tempat cuci apa namanya ini, cuci baju dedek. Oh iya, lupa yang suruh disiapkan lagi sama rumah sakit ketika setelah melahirkan itu, yaitu stocking buat istrinya supaya badannya itu balik lagi. Aku belikannya kayak gini biar istriku kayak gitu. Oh iya, lupa. Jadi aku mau masukkan ke dalam. Nah, ini masih nanti yang ketika Dede sudah lahir, ada waktu 7 hari buat ngurus dokumen-dokumen di situ. Di situ juga aku harus memberikan kayak tempat tidurnya Dede yang agak tinggi kayak gitu. Terus ada penutupnya supaya ini nyamuk segala macam. Itu belum, karena belum ada waktu. Jadi ini ketika pulang kerja atau apa kayak gitu, apa yang kira-kira perlu kayak gitu, aku beli sedikit demi sedikit, dan kebetulan ada kurang lebih segini kayak gitu. Jadi seperti itu yang harus dipersiapkan buat menjadi seorang ayah di hari yang awal kedatangan Dede. Jadi karena di sini itu di Jepang itu kita harus dituntut mandiri buat mempersiapkan semuanya. Ya syukur alhamdulillah ketika seorang calon bapak dan seorang calon ibu itu tidak ada masalah di kandungannya. Jadi dari hamil awal sampai melahirkan itu selalu bersama-sama. Di sini bisa menyiapkan berdua. Tetapi Tuhan punya rencana lain yang lebih indah dari itu, supaya aku mempersiapkan semuanya ini. Mudah-mudahan istriku nanti senang dengan apa yang aku beli ini, dan menjadi tambahan amal buat aku. Karena kalau tidak ada ujian seperti ini, aku tidak tahu tentang hal-hal seperti ini ya. Jadi minta doanya aja, nanti mudah-mudahan anakku itu bisa lahir dengan selamat, ibunya lahir dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan bisa cepat 7 hari dan bisa cepat pulang ke sini menjadi anggota keluarga baru di Otodidak Live Japanesia ini. Jadi aku minta dukungan support dari teman-teman semua. Korekara moto ganbaru to omotte imasu. Minasan kara goku yaku itadaite arigatou gozaimashita. Jadi aku pengen berterima kasih kepada teman-teman semua, saudaraku semuanya yang telah mensupport aku sampai saat ini. Tanpa support kalian aku
nggak sekuat ini. Jadi terima kasih untuk selalu mengingatkan, mensupport. Mudah-mudahan sedikit cuplikan video ini bisa bermanfaat, menjadi pelajaran baru. Terima kasih sudah menonton. Apabila video ini menarik, apabila video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk pencet tombol merahnya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena setelah ini seperti apa kehidupan orang di Jepang, bagaimana kehidupan tentang Jepang, aku pengen upload lebih banyak lagi, aku pengen buat konten lebih banyak lagi. Jadi aku sangat butuh dukungan dari sahabat-sahabat otodidak semua, supaya channelku ini lebih bermanfaat lagi. Untuk memberikan informasi-informasi di Jepang bakal aku upload di channel ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk pencet tombol merahnya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share kepada teman-teman semua. Begitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam otodidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.